Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di ta'lim kita, ta'lim fikih kita di Majelis Ta'lim Kiai Soleh Damar. Insyaallah semuanya mendapat berkah, amin. Kembali kita lanjutkan semalam kita sudah jelaskan tentang raf'ul yadaini fis sholati. Raf'ul yadaini fis sholat, mengangkat tangan dalam sholat. Fi arba'atim mawadhi'ah, mengangkat tangan dalam sholat itu di 4 tempat. Inda takbiratil ihram, ketika wa indar ruku', wa indal i'tidal, wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Paham itu? Ya. Faslun, kita masuk berikutnya, pasal berikutnya. Syurutus sujudi. Syurutis sujudi sab'atun. Syurut artinya syarat-syarat. Syurutis sujudi arba'atun. Syarat untuk sujud itu ada sab'atun, ada 7 syarat dinyatakan sujud kita sah. Paham itu? 7 syarat dinyatakan sujud kita sah. Maka syurutus sujud sab'atun. An yasjuda ala sab'ati a'dha'i. An yasjuda ala sab'ati a'dha'. Sujud yang sah itu, syarat sujud yang pertama itu adalah bersujud ala sab'ati a'dha', bersujud dengan 7 anggota sujud. Paham? 7 anggota sujud kan sudah paham. Wa antakuna jabhatahu maksyufatan. Wa antakuna jabhatahu, dan jabhah, jidat atau dahi ini maksyufah, terbuka, tidak ada yang menghalangi. Makanya kan saya sudah sampaikan dulu, kalau sholat, ketika sholat, topi atau kopiah itu diangkat begini, kelihatan agak sedikit di sini. Supaya apa? Supaya terlihat terbuka, jabhatahu maksyufah, agar supaya kita punya jabhah ini, dahi kita ini terbuka. Tidak boleh ada penghalang, terhalang oleh topi kita. Paham? Kecuali di luar sholat baru kita ratakan lagi. Paham itu? Wa antakuna jabhatahu maksyufatan wa tahammulu bi ra'sihi. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga sujud itu wa tahammulu bi ra'sihi, menekan, ditekan, minimal menekan kepala. Ditekan, kita punya dahi ini, kepala kita ini sekedar menahan kepala yang sujud. Jangan digosok-gosok begini. Baik itu. Jangan digosok-gosok itu dahi. Ditahan saja, ditekan agak tekan ke bawah. Sekedar kita punya kepala ini sampai di tempat sujud. Tidak boleh sujud itu sambil mengangkat tangan atau mengangkat pantat supaya tidak rapat. Harus rapat. Harus rapat di tempat sujud. Masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Ya, betul? Jadi yang pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha'. Syarat sujud itu pertama yaitu bersujud dengan 7 anggota sujud. Kemudian wa antakuna jabhatahu maksyufatan. Diupayakan ketika sujud itu jabhatahu maksyufah, terbuka. Wa tahammulu bi ra'sihi, kemudian menekan kepala ke arah tempat sujud. Wa adamul hawi li ghairihi. Wa an la yasjuda ala syai', dan tidaklah berniat dia sujud itu untuk sujud kepada selain Allah. Kita sujud dalam sholat niatnya untuk sujud kepada Allah.
Tidak boleh ada niat-niat lain. Kalau ada niat-niat lain kita sujud, maka sujud kita dianggap tidak sah dalam sholat. Maka niatkanlah Allahu Akbar, kita sujud kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Paham? Wa an yasjuda ala syai' yataharrak biharakatihi. Maka ketika kita sujud kepada benda yang bergerak, yataharrak biharakatihi, yang benda itu bergerak dengan sendirinya, tidak boleh sujud kita di tempat. Wa an yasjuda, tidak bersujud di tempat atau di sesuatu yang bergerak. Contoh apa kira-kira? Bukan bergerak, tempat sujud kita itu bergerak. Sajadah misalnya. Sajadah itu harus memang benar-benar sajadah itu tidak bergerak. Maka sajadahnya itu diatur rapi, rata. Jangan sajadah dilepas dua. Akhirnya ketika kita sujud, sajadah itu bergerak, ya. Paham? Paham? Maka wa an yataharrak biharakatihi, tidak bersujud kepada sesuatu benda yang bergerak. Atau kita taruh buku. Setelah buku kita taruh begini, ini buku. Kita jadikan tempat sujud. Kemudian benda itu bergerak. Licin misalnya, maka kita tidak boleh sujud di situ. Memang kita sujud ke tempat sesuatu yang paten, yang tidak bergerak. Itu maka betul sudah kita punya tempat sujud ini dialas dengan karpet yang tidak bergerak. Jangan usahakan, jangan bendanya itu benda yang bergerak. Wartifa'u asafilhi ala a'ali. Berikutnya dalam sujud itu irtifa' asafilhi, maka mengangkat bagian yang apa? Pantat bagian belakang ala a'ali, di atas yang menjadi di atas. Istilahnya begini. Ketika sujud, kepala kita ini berada di apa? Di atas apa di bawah? Kepala kita di bawah atau di atas sekarang ini? Di atas. Kalau di luar sholat, kepala kita di atas, pantat kita di bawah. Itu di luar sholat. Tapi ketika sholat, maka posisinya dirubah. Kepala kita ini, tempat otak kita ini, yang kita andalkan ini, yang kita mengaku kita pintar, cerdas, hebat, dengan otak yang kita miliki, tetapi ketika sholat, maka posisinya itu di bawah. Kita menyerahkan kita punya pikiran, otak, kepintaran kita di hadapan Allah rendah, lebih tinggi pantat kita. Padahal ketika di luar sholat, pantat ini hina, ya, dianggap sesuatu yang kotor, tempat keluarnya kotoran. Tetapi ketika sholat, dia menjadi yang di atas. Kepala kita berada di bawah. Inilah luar biasanya hikmah daripada sholat. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang merendah diri kepada Allah. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Sesama makhluk. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan pun, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh semena-mena. Apalagi kita berbuat sombong kepada sesama manusia. Terlebih lagi zaman sekarang ada orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia Fir'aun zaman now. Fir'aun gaya baru. Yang mengandalkan otaknya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka di sholat kita diajarkan ketika kita sujud, kepala kita berada di bawah. Pantat kita yang dulunya hina, yang menurut kita hina, berada di atas. Maka syarat sahnya sujud itu adalah wartifa asafilihi ala a'ali. Mengangkat bagian yang bawah diangkat ke atas, dan bagian atas menjadi di bawah. Wa tuma'nina fi. Dan syarat ketiga, syarat ke-7 daripada sujud itu adalah tuma'nina. Fahim? Kita ulang dari pertama. Surutus sujudi sab'atun. Syarat sahnya sujud itu ada
7. Yang tulis silakan tulis. Syarat sujud itu dinilai sebagai sah. Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Kita bersujud dengan 7 anggota sujud. Sudah jelaskan. Wa antakuna jabhatahu maksyufatan. Yang kedua, jidatnya itu, dahinya itu terbuka, tidak boleh tertutup atau terhalang dengan benda-benda lain. Wattahamulu bira'sihi. Yang ketiga, wattahamulu bira'sihi. Menekan kepala agak ke bawah, ditekan, bukan digosok-gosok begini. Supaya kamu punya apa namanya? Jidat dahi hitam, supaya dibilang ahli sujud, dibilang ahli sholat, digaruk-garuk. Nggak usah. Ya, nggak usah diperlihatkan itu kita punya testa yang hitam. Maka ketika sholat sujud itu tidak perlu terlalu ditekan, jangan ditekan sekali. Yang penting agak menekan ke bawah. Tidak boleh juga sujud cuma di ini lantai, kena sedikit, dia angkat sedikit, tidak bisa juga. Dia harus benar-benar rapat ke lantai. Wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul hawi li ghairihi. Dan tidak sujud kecuali dengan niat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Haram, tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an la yasjudu ala syai'in yataharrak biharakatihi. Dan dia juga tidak sujud di atas benda yang bergerak. Yataharrak, yang bergerak dengan sendirinya, biharakatihi, bergerak dengan sendirinya. Berikutnya yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'ali. Mengangkat bagian atas dan bagian atas menjadi ke bawah. Dan yang ketujuh, waktu ma'nina fi. Dan kita melakukan tuma'nina. A'dha'u sujud. Kita kembali ke a'dha'u sujud, anggota sujud. Al-jabha. Pertama, al-jabhatu. Apa? Wa butunul kaffain. Telapak tangan yang paling dalam, telapak. Tidak bisa sujud begini, tapi telapak butun, perut. Kalau batnun, perutnya tangan, ini dia, ya, harus melekat. Wa butunul kaffain, kanan dan kiri. Total jumlahnya 3. Warukbatani, 2 lutut kanan, lutut kiri. Jadinya berapa? 5. Wa butunu asabi rijlain. Dan sisi dalam daripada jari jemari kaki. 7 anggota sujud harus benar-benar sampai di lantai. Paham? Kita sudah jelaskan tentang sujud. Sudah mengerti? Ya. Satu pasal lagi kita bahas. Bab berikutnya, faslun tahrumus sholatu. Ada waktu, pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu kita tidak boleh sholat. Ada waktu-waktu kita diharamkan untuk sholat. Ini penting sekali, agar jangan sampai kalian sholat di waktu-waktu yang diharamkan Allah. Bukan dapat pahala, malah dapatnya dosa. Kita sholat tetapi yang didapat dosa, karena waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus belajar taklim lah. Inilah fungsinya taklim. Belajar, kita tahu di mana itu waktu-waktu kita dilarang untuk sholat. Maka tahrumus sholatu allati laisa laha sabab. Sholat yang diharamkan itu sholat yang tidak ada sebab. Sholat sunnah mutlak beda itu dengan sholat jenazah, itu ada sebabnya. Apalagi sholat tahiyatul masjid, itu ada sebabnya. Sholat sunnah mutlak yang ma'fis sabab, tidak ada sebab sebelumnya, maka 4 waktu ini kita dilarang untuk melaksanakan sholat itu. Betul? 5 waktu, bukan 4, 5 waktu. Pertama, haram sholat inda tulu'i syams. Inda tulu'i syams, ketika matahari terbit, ba'da sholat subuh.
Ketika habis sholat subuh, maka matahari itu sudah mulai terbit, baru terbit, itu tidak boleh sholat. Tidak boleh, hukumnya sholat, haram. Inda tulu'i syams, ketika matahari itu sudah mulai naik, hatta tartafi, waktunya itu sampai matahari itu naik gadrumhin endal istiwa. Ketika matahari itu naik sebatang tombak. Sekitar jam berapa itu? Matahari naik. Ini kan begini matahari ya, ini matahari. Dia naik dulu, matahari itu seperti satu batang tombak. Ya, kalau jam 6 itu belum bisa. Jam 6 itu belum bisa. Setengah 7 pagi itu sudah boleh sholat. Jangan jam 6 sholat, setengah 6 tidak bisa. Itu matahari baru saja terbit. Inda, maka waktu yang diharamkan sholat itu yaitu inda tulu'i syamsi hatta tartafi gadrumhin, sampai matahari itu naik sebatang tombak. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Begitu juga kita tidak boleh sholat ketika matahari sedang berada di puncak. Di puncak panasnya. Pas berada istiwa, berada di tengah-tengah kita. Makanya istiwa itu di tengah-tengah. Kamu pernah dengar kalimat katulistiwa? Apa itu katulistiwa? Katulistiwa, apa itu namanya? Ya, pertengahan. Titik katulistiwa itu dari bahasa Arab istiwa, dijadikan bahasa modern katulistiwa. Di mana itu katulistiwa? Di kampungnya siapa itu? Sini. Di sini itu adalah garis katulistiwa. Istiwa. Jadi indal istiwa, matahari berada tepat di atas kita, itu tidak boleh sholat. Maka duhur itu jangan jam 12 pas. Fi ghairil Jum'ah, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat waktunya akan sempit. Kemudian kalau kita sholat di sholat Jumat itu pada saat istiwa itu boleh sholat Jumat. Tapi di luar sholat Jumat haram hukumnya kita sholat ketika matahari tepat berada di atas kita. Maka duhur itu dikasih lewat sedikit, kasih matahari turun sedikit, setengah 1 duhur. Kalau sekarang ini yang terjadi jam 12 orang azan. Rata-rata masjid di Pari ini saya lihat begitu ya. Jam 12 pas, matahari lagi panas-panasnya. Turun sedikit, karena tidak boleh, haram hukumnya kita sholat di waktu-waktu yang istiwa. Kecuali hari Jumat. Betul? Hatta tazula 'indal asfar hatta taghrub wa ba'da, kemudian ketika matahari terbenam. Matahari terbenam hatta taghrub, sampai matahari itu masuk betul-betul ke peraduan. Ba'dal asar. Nah, ba'da salat subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asyams, sampai matahari itu terbit. Maka tidak ada salat setelah salat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Dan begitu juga tidak ada sholat setelah sholat asar sampai maghrib tiba. Maka ada beberapa tempat sudah dijelaskan tadi, ada beberapa hal kita itu dilarang untuk sholat. Baik betul? Ya, sampai sini dulu penjelasan malam ini. Taklim kita malam ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang tanya? Cuma Wahyu terus yang bertanya. Yang lain Aswang, tidak ada pertanyaan. Boboho? Mana Icat Boboho itu? Apa Icat? Bagi tahu aja. Ya. Icat, ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kan Ustaz bilang tadi itu tempat itu bisa bergerak-gerak. Bagaimana kalau kita sholat di atas perahu kan? Itu kan bergerak kan? Ya, sholat di atas perahu atau sholat di pesawat, bukan yang dimaksud bergerak-gerak itu tempatnya,
tempatnya boleh bergerak, tapi yang tidak boleh bergerak itu tempat sujud yang langsung ya. Langsung tempat kita sujud tidak boleh yang bergerak. Bergerak dengan sendirinya. Kalau di perahu itu memang gerakan memang bukan gerakan tempat sujud, tapi gerakan satu bergerak semua. Ya. Itu sholat di atas kapal, sholat di perahu itu sama. Itu bukan gerakan dari tempat sujud, tapi gerakan semua. Umum. Paham? Jangan sujud ada biasa sekarang itu sujud dia sorong-sorong begini. Paham? Dia sorong, akhirnya dia punya sejadah begini. Dan naik turun, dan naik bergerak itu tempat sujud. Itu tidak boleh. Ya taharrak biharakatihi. Tempat sujud yang bergerak baik digerakkan maupun bergerak dengan sendiri. Berikutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, bagaimana Ustaz solusinya kalau kita mau sholat misalnya di atas kapal atau pesawat, tapi orang tidak tahu arah kiblat? Iya. Aina ma kuntum fawallu wajhallah. Aina ma kuntum fawallu wajhallah. Dimanapun kalian menghadapkan wajahmu, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dalam ayat yang lain, wa aqim fathamma wajhallah. Apa tadi ayatnya? Kalau dimanapun kalian menghadapkan wajahmu, maka fathamma wajhallah. Maka di situ ada wajah Allah. Fathamma wajhallah. Di mana tempat semua ada Allah. Cuma diisyaratkan kita mencari arah kiblat, tapi tidak mungkin itu arah kiblat di pesawat. Ya. Kalau di mobil mungkin kita masih tahu posisinya. Oh, saya jalan itu mau ke sana. Arah kiblat. Minimal pertama. Begitu juga di perahu. Di perahu kita tahu itu arah sana barat. Kita menghadap awalnya ke arah barat. Setelah itu perahu tak putar. Perahu bergerak, barangkali mengarah ke timur laut, utara, selatan. Tetapi di awal sholat kita menghadap ke kiblat. Tetapi kalau tidak mengetahui sama sekali arah kiblat, maka dalil yang dipergunakan dalil tadi. Fa'ina tuwallu fathamma wajha Allah. Dimanapun kalian menghadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Allah ini ada di betul? Kita menghadap ke Ka'bah. Itu Ka'bah, bukan Allah. Ka'bah. Ya. Maka ketika kita di perjalanan tidak tahu tentang arah kiblat kendaraan, maka niatkanlah seperti itu. Betul? Saya ada pertanyaan lain. Selesai? Rian. Kita tunggu kita dengar pertanyaan dari Mr. Rian. Ustaz, saya bertanya, kalau kita sholat Ustaz, kalau kiblatnya salah Ustaz, sah atau tidak Ustaz? Sholat tidak menghadap ke kiblat tidak sah karena mustaqbilal kiblat. Kamu tahu arah kiblat ke sana, kamu sholat mengarah ke sana, ke timur, batal sholat ya? Tidak sah karena tidak mustaqbilal. Coba niat kita yang kita baca talafuz kita, coba usalli fardal maghrib mustaqbilal kiblati, mengarah kiblat, bukan mustaqbilal laut, tapi mustaqbilal kiblat, mengarah ke kiblat. Kiblat kita ke sana, ke barat. Surut sihhatis shalah, syarat sahnya salat yaitu yang pertama mustaqbilal kiblati. Ada lagi pertanyaan? Apa pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan. Ente Ubik sudah dijawab. Ya, oke. Sampai sini dulu, insya Allah kita sambung lagi ta'lim berikutnya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar
Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daiman wa akhirna atqiya ulama nahza bil khairi wa nutfa kulla syar Rabbana asli lana kulla syuhun wa akhirna